Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada saat ini mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan dengarkan bersama-sama panggilan berbakti kita dari Mazmur 1 sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Telah lama ku cari-cari Tuhan, langkah hidup yang pasti, mengikut Yesus adalah pasti. Cari-cari langkah hidup yang paling pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang kami terima sampai hari ini. Pada saat hari ini Tuhan, kami siap diberkati melalui ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berserah ke tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadikan kekuatan buat kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang nanti akan disampaikan oleh Evangelis Sri Lestari. Mari kita akan menyiapkan hati kita. Kita menyiapkan apa yang ada dalam kehidupan kita untuk siap diberkati. Kau yang terindah Tuhan, di dalam hidup ini Bapa, kami siap diberkati firman-Mu. Tiada Allah
dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk Evangelis Lestari kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, dengan segala keberadaan kami saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Dan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kabar sukacita ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Urapi kami, setiap kami yang mendengar Tuhan akan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh semakin dikuatkan di dalam firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita di bulan ini masih di dalam semangat bekerja. Dan saat ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, bekerja dengan hati. Bekerja itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia guna mendapatkan sesuatu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan makanan, tempat tinggal, atau kebutuhan hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup, pasti kita memiliki yang namanya kebutuhan-kebutuhan. Tuhan menciptakan kita, manusia, sangatlah istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini. Manusia dibekali Allah dengan akal budi, dengan talenta, dengan kelebihan-kelebihan potensi yang ada dibanding dengan makhluk yang lainnya. Nah, sebagai ucapan syukur kita,
Mari kita gunakan setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan itu dengan sepenuh hati, menggunakannya dengan maksimal. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kita semua tentunya nanti akan mati. Nah, sebelum kita mati, karena ketika kita sudah mati, kita sudah tidak berkesempatan bekerja, tidak berkesempatan memikirkan banyak hal, sudah tidak ada pertimbangan, tidak diperlukan pengetahuan, hikmat. Tetapi semuanya itu diperlukan ketika kita semua masih hidup, kita masih di dunia ini. Dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kalau kita bekerja dengan hati, tentunya kita pun akan melakukan setiap pekerjaan kita dengan totalitas, dengan maksimal, tidak setengah-setengah. Kita akan mengerjakannya dengan sepenuh hati kita. Dan tentunya di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 ini tadi, kerjakanlah sekuat tenaga, gitu ya. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Jadi semua yang ada itu bisa kita maksimalkan di dalam pekerjaan kita selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih ada. Jadi di dalam mengerjakan setiap pekerjaan kita, tugas, tanggung jawab, apa yang menjadi bagian kita, kerjakanlah dengan segera, selagi masih ada kesempatan, selagi masih siang. Mari Bapak Ibu, kita bekerja memakai hati kita dengan sepenuh hati, dengan totalitas apa yang ada, dengan potensi-potensi yang sudah Tuhan anugerahkan atas setiap pribadi kita. Dengan kita bekerja memakai hati kita dengan sepenuh hati, tentunya ada manfaat yang akan kita dapat. Kita akan memperoleh manfaat, baik itu bagi diri kita pribadi, bagi keluarga, juga sesama rekan sekerja kita juga. Ketika kita bekerja dengan hati, hubungan kita dengan sesama rekan kerja pun pasti akan terjalin lebih harmonis. Ada kedamaian, ada sukacita, karena ketika kita bekerja dengan hati, tentunya kita akan bekerja dengan kejujuran, kita bekerja dengan sukacita, kita bekerja dengan benar, dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga semuanya itu akan mendatangkan sukacita, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Juga ketika kita bisa bekerja dengan hati, kita akan dimampukan untuk kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita peroleh, apa yang menjadi hasil dari setiap pekerjaan kita. Seberapapun itu, apapun hasilnya, kita akan dimampukan untuk mensyukurinya. Dan yang pasti ketika kita bekerja dengan hati dan kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita, kita akan mendapatkan upah dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Allah sendiri. Jadi tips untuk kita bisa bekerja dengan hati yaitu yang pertama, ketika kita merencanakan segala sesuatunya, libatkan Tuhan. Tanya pada Tuhan, ajak Tuhan di dalam setiap perencanaan kita, sehingga kita akan memperoleh hikmat, kita memperoleh tuntunan yang dari Tuhan, bukan kemauan kita pribadi, tetapi benar-benar adalah suara Tuhan yang akan memberikan kepada kita hikmat untuk kita dimampukan di dalam perencanaan. Tidak hanya di dalam perencanaan, tuntunan Tuhan juga ada di dalam proses, di dalam pelaksanaan yang ada. Terus libatkan Tuhan
Karena tanpa Tuhan kita tidak akan berhasil. Tanpa Tuhan perencanaan kita pun gagal. Demikian juga kita terus melibatkan Tuhan sampai penyelesaian di dalam pekerjaan kita. Jadi kita tidak melupakan Tuhan. Dari awal perencanaan, pelaksanaan, kita libatkan Tuhan dengan hasil yang bagus, terus kita mencuri kemuliaan. Ini hasilku, hasil pekerjaanku, hasil usaha. Tidak demikian. Tetapi kita terus melibatkan Tuhan bahkan sampai penyelesaian. Dan nama Tuhan dimuliakan di situ dengan hasil yang terbaik. Di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 saya bacakan. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan sudah menyediakan upah bagi setiap kita yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang bekerja dengan totalitas, dengan sepenuh hati. Di situ apapun yang kamu perbuat, apapun juga, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena memang sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan Allah sendiri. Dan Tuhan sendiri juga yang telah menentukan upahnya bagi setiap kita. Jadi kita bekerja seakan-akan semuanya dilakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita bekerja keras dengan menyerahkan hati pikiran kita, dengan melakukan dengan totalitas yang ada. Terlebih kita semua ada di dalam naungan Rumah Sakit Baptis Batu. Mari kita lakukan apa yang menjadi visi misi dari Rumah Sakit Baptis ini. Mari kita lakukan nilai-nilai baptis yang ada, sehingga semua yang kita lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kehadiran kita, pekerjaan, karya, pelayanan yang kita lakukan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan untuk kami bekerja lebih lagi Tuhan, lebih semangat, terlebih bekerja dengan sepenuh hati kami untuk kemuliaan dan hormat Engkau Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi rekan sekerja Engkau di dalam melakukan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan atas kami. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan pada saat hari ini. Ini aku, semua milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Ku
pada saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan untuk pujian yang sudah kami pujikan. Biarlah semua Bapa bisa menjadikan kami lebih dan lebih lagi untuk melayani Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, pekerjaan kami, tugas kami. Dan biarlah kami bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Kami bisa menjadi berkat buat para pasien yang kami layani dan teman-teman dan orang sekitar kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.